parunya dulu ya. Pertama, kalau Pak datang sesak itu boleh enaknya posisinya kayak apa? Sukanya sendekan, membungkuk, atau ada yang suka miring. Ikut-ikut aja dulu. Nah, ketika posisi miring itu kita minta untuk atur napas. Kalau ini lagi sesak gitu, tarik napas lewat hidung. Waktu membuang mulutnya mencucu. Tidak usah bilang suruh meniup, karena nanti pasien berusaha meniup keras. Nah, bilang aja tarik napas, mulutnya mencucu. Nah, kalau kita bilang meniup, nanti pasien nanti tambah sesak pasiennya. Tarik napas, buangnya mencucu. Nah, ini latihan napas yang pertama. Nah, ini dipakai untuk setiap saat selama merasa sesak. Yang latihan napas kedua, melatih tarik napas dalam supaya paru-parunya lebih ngembang, dinding dadanya, diafragmanya lebih turun. Itu terutama kita bilang sekarang latih napas dalam. Ya, usahakan dadanya mengembang, perutnya juga mengembang. Nah, setelah bagus napasnya ini, baru kita pisah. Sekarang latihan napas dada, sekarang latihan napas perut. Nah, itu baru kita pisah setelah tarik napasnya bagus. Kalau tarik napas saja belum kuat, gimana mau membedakan dada dan perut? Itu belum bisa pasti. Paling tidak, napas dulu, napas dalam dulu, belajar. Nah, misalnya ini kalau sudah pintar, sudah bagus, nah baru kita suruh sekarang napas dada yang dikembangkan, dadanya tarik napas, dadanya yang mengembang. Nah, boleh dengan indikator tangan kanan di atas, tangan kiri di perut. Rasakan yang naik dan turun itu ya. Tarik napas dalam, nah buang. Nah, sekarang coba yang mengembang banyak dadanya. Nah, perutnya masih ikut, enggak apa-apa. Biarkan dulu. Boleh coba tarik lagi. Nanti paling nggak begitu ya. Paling nggak kira-kira instruksionalnya begitu. Karena nanti pintarnya memang butuh beberapa kali diawasi. Nah, misalnya sudah jalan, anggaplah sudah berhasil. Sekarang tetap sama tangannya. Sekarang coba tarik nafas, yang mengembang itu perutnya. Coba. Nah, lumayan. Buang. Nah, tarik nafas. Nah, wow, udah pintar sekali. Iya. Nah, nanti begitu kira-kira. Nah, kalau saya contohkan ini saya juga udah ada kunci tadi. Nanti dari sini Dokter Agustin. Karena ada yang ngawasi katanya. Kalau gemuk otomatis, kalau kempes tidak otomatis. Jadi kurang begini. Ini kalau saya dada. Kelihatan ya? Kalau perut? Karena latihannya itu aja setiap hari. Bu, kayak saya. Kami pasien, Bu, kayak saya. Akhirnya hafal otomatis. Nah, itu yang dilakukan itu yang setidaknya sederhana. Yang batuk itu agak-agak akhir biasanya. Setelah napasnya bagus, latihan ini enak, baru yang batuknya. Kadang pun batuk itu kami latih terus tidak berhasil-hasil. Jadi yang kami utamakan tepuknya. Tapi biasanya kalau pasien itu udah duduk upright, kemudian nafasnya udah bagus, dahanya ikut bersih otomatis. Biasanya begitu. Tapi kalau memang pasien itu bisa kita latih batuk, nah baru kita sekarang masuk ke sesi latihan batuknya. Latihan batuk itu, mungkin saya kasih contoh, tarik nafas dalamnya itu beberapa kali dulu, baru dibatukkan. Kalau tarik pertama langsung batuk biasanya kurang bagus. Maka dimulai dengan latihan tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam dulu 2 atau 3 kali. Terserah mau dada kah mau perut, mana-mana aja. Tapi kalau ngomong bagusnya yang perut. Kenapa? Kita bisa mendorong nafas perut itu dengan lebih bagus daripada nafas dada. Tapi kalau awal enggak apa-apa, enggak usah diatur. Karena nanti dia malah bingung. Karena nanti dia bingung. Udah tarik nafas dalam Bu, batuk yang keras. Nah, tarik dulu 2-3 kali, buang. Nah,
tarik kedua napasnya sudah lebih bagus. Tarik ketiga tambah bagus lagi. Tarik dalam, baru kita batukkan. Kalau di rehab menganut batuknya 2 kali, maksimal 3 kali berurutan. Jangan lebih dari itu. Oke, langsung sekerasnya sekuatnya. Oke, contoh oke. Buang. Buang. Yang ketiga tarik nafas. Boleh 2, boleh 3. Ada skip, tahannya sebentar. Langsung sekerasnya yang dia terserah deh pasiennya mau manuver apa. Yang penting dia percaya diri dulu aja. Ya, yang penting percaya diri dulu aja. Karena kadang itu makin diatur tambah nggak keluar. Batuin keras pak, terserah batuin keras. Jadi kalau memberi contoh ke pasien itu langsung yang paling keras. Oh, jadi harus kayak gitu. Jangan sampai kita yang ngelatih juga malu-malu. Karena pasiennya nanti lebih malu lagi. Dokternya aja bantunya pelan, masa dulu. Jadi harus lebih keras kita bantu. Ya keras itu. Itu semangat sudah. Dicoba aja kayak gitu. Jadi karena memang napas itu kalau pasiennya ragu, sungkan, malu apa itu akhirnya malah nggak sukses. Karena kan merasakan sendiri ya Bapak Ibu semua, dokter-dokter semua, makin diatur tuh pasien tambah sulit kalau masalah batuk, masalah napas itu. Jadi saya sering, saya Bu, yang paling keras, yang paling kencang sudah, cepat batuknya. Itu biasanya lebih berhasil. Makin kita atur, napas dada, napas perut, dia tambah bingung. Nanti kalau sudah lancar, kita baru diatur ritme yang kita harapkan baik. Nah ini kira-kira untuk batuk seperti itu kira-kira. Kalau mau kita nebur mungkin itu lebih baik. Saya lupa tadi belum disinggung, minum yang cukup. Minum yang cukup. Supaya ada cairan tubuh yang cukup untuk membasahi mukosa. Ya. Sudah misalnya ini, kemudian teknik menepuk. Tadi kan posisi banyak, nggak usah kita contoh posisinya. Hanya contoh menepuknya aja. Benar-benar persis kalau yang muslim ambil air wudhu sholat itu persis seperti ini. Tinggal tingkat lengkungannya tajam atau agak datar, ikut lengkungan tubuh pasien. Nah, yang paling enak itu sekitar ini kalau tepukannya. Kalau di dada itu sini enak, ya. Kalau di atas gini agak sulit, apalagi agak tahan klavikula. Ya. Kalau di punggung, punggungnya nyaman. Enak. Antara kontak kulit langsung dengan ada lapisan kain itu lebih bagus ada lapisan kainnya. Termasuk juga kalau ada handuk. Nah itu boleh. Bahkan kalau di luar itu kita selalu kalau ada air hangat, itu handuk air hangat kayak di tempat massage itu diperas, ditempelkan ke kulit badan pasien. Karena itu nanti akan membantu menjaga gap jari kita dengan kulitnya. Itu lebih nempelnya lebih bagus. Contoh tepukannya nanti coba dirasakan. Nah, dengar bunyinya beda. Ya. Beda ya. Beda. Kalau yang kanan ini kan belum saya jelaskan apa-apa. Saya tanya. Menurut Pak siapa Pak? Siswadi. Pak Siswadi yang benar yang mana? Yang mana? Yang terakhir tadi. Nah, benar sekali. Jadi feeling itu dapat. Tidak usah ditanya. Pasien itu langsung otomatis tahu. Kalau sudah rutin melakukan. BPTS itu juga terlalu butuh waktu loh. Ini benar, salah. Tak bersih-bersih, saya cobain sekali. Oh ya beda. Dan butuh waktu aja untuk melatih itu. Tapi pasien itu dapat feelingnya itu gampang. Tidak usah menjelaskan enak yang mana. Nanti tinggal lingkungannya diatur. Makanya situ kalau harus saya bilang, Pak, Bu, ini kalau punya pacar ya tolong dikaploi yang keras banget. Nah itu saya suruh bilang keras banget. Kira-kira begitu. Nah, dada yang kaku, dinding torak parenkim paru yang penuh fibrosis itu bagaimana menguranginya?
memang kan obat-obatan harus masuk semua gitu yang nomor satu. Kemudian ditambah rehab itu apa? Melenturkan seluruh dinding dada, mulai dari leher, bahu, entong-entong nih, clavicular, semua harus dilonggarkan. Kemudian ini dinding dada dan perut. Nah kita kan tahu ya, peregangan begini ya, tahu semua. Itu untuk melenturkan otot-otot servikal dan otot napas sekunder. Nah kemudian bahu, clavicula scapula paling tidak diangkat, turun, angkat turun, maju mundur, maju mundur. Kemudian gerakan begini, gerakan untuk pectoralis, trapezius, yang rhomboid, ya thoracoldorsalis, ya. Nah, itu semua kita lenturkan. Kenapa? Ini juga otot napas sekunder. Semua otot yang melewati dinding dada, melewati bahu, melewati leher, itu mempengaruhi kemampuan napas. Setelah kita menggerakkan itu semua, kita baru ke trunk movementnya. Trunk movementnya sama sewaktu senam SKJ begini, ya kan ya. Nah terus ke belakang, suruh begini ya SKJ dulu ya, terus ke kanan dan ke kiri. Nah minimal begitu, itu sudah menggerakkan seluruh otot dinding dada, juga otot lumbar, abdomen. Kan dulu ditambah ini, itu menggerakkan otot lumbar, gluteus, ya. Terus ada yang ke belakang, stretching abdomen, iliopsoas, quadriceps. Nah itu semua mempengaruhi gerakan dinding dada. Maka ada namanya itu diafragmatic lumbar rhythm. Jadi kalau RBP itu kalau diukur secara spirometri itu terbukti ada penurunan kemampuan napas. Kenapa? Kalau RBP gerakan diafragmanya menurun. Nah, juga banyak diuji Pak, apakah lordosis lumbar dengan normal lordosis itu beda enggak? Kemampuan inspirasinya yang dibuktikan dengan spirometri itu berbeda. Itu studinya yang direhab begitu. Maka sangat diminta untuk melakukan general ROM, general stretching. Nah, itu diminta. Kemudian general strength training. Baru nanti terakhirnya endurance-nya. Mungkin itu sih sedikit demonya, udah jam 11 ya, lewat dikit. Wah iya nih, berarti cukup mungkin ya. Kalau ada waktu lagi nanti mungkin perlu saya susun.